Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada minggu ketiga ini saya akan memberikan materi eh, terkait dengan proses berarsitektur dan juga batasan-batasan arsitektur. Oke, saya akan share screen dulu materi yang akan saya sampaikan. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, materinya proses berarsitektur dan juga batasan-batasan dan kreativitas dalam berarsitektur. Yang pertama, berarsitektur. Jadi memang kita harus memahami ya proses berarsitektur itu seperti apa. Di sini dijelaskan adalah kegiatan yang dilakukan seorang arsitek sebagai seorang master builder sehingga di dalamnya terdapat proses yang berlangsung kan arsitek kan oleh arsitek tersebut dalam menghasilkan sebuah desain sebagai proses yang dilakukan oleh seorang ahli, maka berarsitektur bukan sebuah kegiatan yang dilakukan tanpa kesadaran. Hal ini yang membedakan arsitektur dari artefak dan inilah mengapa seorang desainer profesional dibutuhkan. Nah, ini pengertian berarsitektur ya. Jadi sebenarnya prosesnya itu panjang ya. Jadi tidak hanya sekedar kita mendesain, kemudian menghasilkan sebuah produk, tapi sebenarnya di dalam rangkaian tersebut terdapat proses-proses yang memang harus dilalui gitu. Tidak bisa secara instan yang kemudian serta merta gitu ya menghasilkan sebuah produk. Nah, di sini kemudian eh, sebelum kita tahu ya seperti apa berarsitektur di sini kita harus tahu dulu cara berpikir arsitektur ya. Jadi cara berpikir arsitektur itu sebenarnya sifatnya itu romantik dan juga rasional. Jadi kalau rasional itu sifatnya lebih ke arah kuantitatif. Jadi terkait dengan perhitungan-perhitungan sesuatu yang sifatnya pasti gitu ya. Jadi memang yang erat kaitannya dengan ini tuh lebih ke dalam ilmu yang terkait dengan sipil gitu ya, jurusan sipil. Kemudian kalau romantik itu sesuatu yang sifatnya kualitatif. Ya, jadi kalau kualitatif itu pasti berkaitan dengan rasa, kemudian apa bagaimana cara menghasilkan ide, kreativitas dan lain sebagainya. Ya, jadi cara berpikir arsitektur itu seperti itu. Jadi kombinasi antara romantik dan juga rasional. Nah, ini juga juga yang menjadi melatar belakangi yang pada beberapa institusi yang memang arsitektur itu ada yang masuk ke dalam fakultas teknik karena eh, berpikir bahwa arsitektur itu ke dalam aspek rasional atau kuantitatif. Tapi beberapa institusi memasukkan keilmuan arsitektur ke dalam desainnya seperti di UPN ini. Jadi aspek romantiknya itu lebih ditonjolkan. Nah, sebenarnya memang kita sebagai seorang arsitektur harus imbang ya karena untuk menghasilkan sesuatu yang ada kemudian bisa dimanfaatkan apa itu dilihat dari aspek keamanan, safety dan lain sebagainya itu memang kita harus mengkombinasikan dengan aspek-aspek rasional. Oke. Terus selanjutnya, nah, tahapan berarsitektur di sini saya menggunakan dua teori ya dari Claassen di sini tahun 90 menyatakan bahwa berarsitektur adalah sebuah proses kontemplasi yang terjadi pada setiap tahap. Di sana tahapnya ada memahami arsitektur atau understanding arsitektur, kemudian mengalami arsitektur atau experiencing arsitektur, dan yang terakhir membuat arsitektur atau making arsitektur. Kemudian pendapat yang kedua ini dari Bapak Profesor Purnama Salura ya tahun 2001 mengidentifikasi 4 kegiatan saling terkait yaitu membuat, menggunakan, mengalami, dan memahami arsitektur. 4 kegiatan ini tidak harus selalu berjalan berurutan secara linear,
tapi bisa tumpang tindih satu sama lain serempak atau siklus berulang. Jadi menurut Salura ini bahwa dari keempat tahapan itu kita tidak bisa berhenti dalam satu putaran, tapi bisa jadi dalam satu siklus itu berulang berkali-kali karena memang untuk menghasilkan suatu produk atau karya arsitektur yang bagus itu proses-proses tersebut harus dilakukan secara baik dan juga mendalam ya untuk bisa menghasilkannya. Oke. Terus kemudian ini masih menurut Claassen ya tahun 90, ini beberapa gambaran proses berarsitektur. Jadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya arsitektur itu tidak hanya muncul tidak hanya muncul sebenarnya tidak hanya muncul pada saat penamaan arsitektur itu ada ya pada masa Yunani ya arsitektur muncul ya sebagai salah satu cabang keilmuan. Nah, tapi sebenarnya sebelum itu kalau kita eh, lihat arsitektur itu sebenarnya sudah ada. Jadi proses manusia untuk survive, untuk bisa bertahan, resiliensi mereka itu mereka pasti membuat suatu naungan gitu ya. Jadi naungan. Nah, di sini mungkin yang membedakan itu dari teknologi. Ya, sehingga kemajuan teknologi itu pasti pada akhirnya akan menghasilkan eh, apa menghasilkan bentukan-bentukan baru. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan bentuk, kemudian juga menghasilkan struktur-struktur baru, teknologi terkait dengan kekuatan, kekokohan bangunan ya. Nah, itu yang nantinya berdampak terhadap perkembangan arsitektur. Jadi, eh, di awal ini kita bisa melihat manusia purba yang arsitektur itu kita memanfaatkan sesuatu yang sudah ada. Jadi gua yang sudah terbentuk secara alami, kemudian kita manfaatkan sehingga pembagian ruang dan lain sebagainya itu masih sangat minim. Nah, seiring berkembangnya waktu, teknologi dan daya pikir manusia sudah mulai mengalami peningkatan, kemudian bercocok tanam sudah ditemukan, keilmuan terkait pertanian. Nah, arsitektur ini juga kemudian berkembang gitu. Yang awalnya mungkin kita memanfaatkan sesuatu yang sudah jadi. Nah, di sini kita mulai membuat gitu ya, disesuaikan dengan kegiatan bertani itu. Jadi arsitektur lokasinya sudah mulai mendekati area-area yang dianggap subur bagi mereka atau mungkin sumber sumber mata air yang sehingga bisa mendukung kegiatan bercocok tanam mereka. Nah, kemudian arsitektur berkembang lagi ya. Eh, ada apa ini namanya? Apa sebelum revolusi industri ya. Apa itu peradaban manusia berkembang ya sehingga dalam skala kota sudah ada pembagian daerah, wilayah, negara dan lain sebagainya sehingga eh, arsitektur itu juga nantinya mendukung kegiatan-kegiatan itu. Gitu. Jadi tidak hanya hunian di sana, tapi juga ada fasilitas-fasilitas lain yang mendukung itu, seperti pasar gitu ya, fasilitas-fasilitas umum. Nah, kemudian pada masa revolusi industri ini juga akhirnya juga berpengaruh terhadap arsitektur gitu. Bangunan-bangunan yang awalnya eh, materialnya tidak beragam gitu ya. Jadi hanya memanfaatkan yang ada di alam. Di sini setelah revolusi industri muncul, nah ini material bangunan dan teknologi bangunan ini sudah mulai beragam gitu. Ada besi, baja dan lain sebagainya. Sehingga arsitektur pun juga mengalami perkembangan. Nah, ini kemudian maaf. Kemudian era sekarang ini yang gambar bagian kanan bawah ini kita sudah bisa melihat arsitektur sudah sangat berkembang ya. Teknologi sudah sangat maju, bangunan pintar terkait dengan keamanan dan lain sebagainya itu sudah menjadi bagian dari. Nah, ini gambaran proses berarsitektur ya. Jadi arsitektur itu tidak serta-merta kemudian menjadi sesuatu yang indah dan canggih, tapi dia juga
butuh proses. Eh, Kemudian ini kembali lagi tadi teori Klasen terkait dengan berarsitektur ya, proses berarsitektur, memahami arsitektur, mengalami arsitektur, dan yang terakhir membuat arsitektur. Mengalami arsitektur di sini dipahami sebagai suatu peristiwa di mana manusia bersentuhan langsung dengan realitas, di mana kita dapat merasakan ruang, permukaan, dan spirit tempat dengan seluruh indera yang kita miliki. Nah, ini sebenarnya salah satu cara ya yang sekarang PA1 ini salah satu cara untuk melatih olah rasa ya. Jadi kenapa sih PA1 itu harus nantinya mendengarkan musik, melihat apa itu membaca buku cerita atau mendengarkan dongeng dan lain sebagainya, mencium dan lain sebagainya. Sebenarnya ini salah satu cara untuk mengolah rasa. Jadi mengoptimalkan indera yang kalian miliki agar kalian nanti tujuannya bisa peka gitu ya. Jadi bukan karena nanti kita sebagai seorang arsitek ketika menjadi seorang arsitek itu memang harus peka terhadap kondisi lingkungan sekitar terkait dengan isu dan juga lingkungan yang ada di sekitar. Nah, PA1 ini merupakan starting awal yang harus kalian lalui ya, yang memang tujuannya untuk mengolah indera yang kalian miliki. Jadi jangan heran kalau semua apa bisa sih kita dari sebuah musik kemudian kita terjemahkan ke dalam desain. Nah, itu bisa sekali ketika indera kita sudah diolah, kita optimalkan, kita tahu tekniknya, triknya pasti bisa bisa diterjemahkan dalam sebuah desain. Kemudian memahami arsitektur merupakan salah satu upaya untuk menghimpun perbendaharaan atau simpanan pengalaman yang dialami oleh seseorang yang nantinya digunakan untuk memahami arsitektur. Ya, ini makanya eh, penting sekali ketika kita berkunjung gitu ya ke tempat-tempat yang menurut kita itu menarik. Kita harus menurut kita menarik sehingga itu bisa menambah perbendaharaan pengalaman kita. Ya, jadi kalau nantinya menjadi seorang arsitek ya jangan duduk diam di rumah gitu ya. Jadi ya kita harus aktif, kita harus mau untuk jalan-jalan, untuk mengunjungi tempat-tempat baru sehingga itu nantinya akan mempengaruhi dan juga melengkapi perbendaharaan pengalaman terkait dengan arsitektur gitu ya. Bagaimana menciptakan ruang yang seumpama ruang yang tenang gitu ya. Oh, ternyata tenang di gedung A dengan gedung B itu beda. Kalau gedung A mungkin dia menonjolkan pencahayaannya dibuat redup. Tapi kalau gedung B seumpama dia menonjolkan dari aspek warna dengan memilih warna-warna yang monokrom. Nah, ini yang memang tugas kita ya sebagai seorang arsitek terus harus banyak melakukan traveling, jalan-jalan yang itu nanti akan mempengaruhi kita gitu dan menambah perbendaharaan kita terkait dengan arsitektur. Kemudian yang terakhir making arsitektur atau proses membuat. Arsitek menggali kembali kenangan atas pengalaman spasial tersebut dan membayangkan pengalaman tersebut hadir dalam bangunan yang dirancangnya. Iya, lah ini makanya eh, ketika kita membuat atau mendesain sebuah karya, eh, pasti ada namanya studi preseden. Tujuan dari studi preseden itu nantinya memang menambahkan atau me- memberikan banyak informasi terkait produk desain apa yang akan kita desain sehingga ketika kita melakukan analisa preseden atau melakukan kajian terhadap studi presiden, kita memang harus serius gitu ya. Dan kita harus eh, ob- berkunjung ke objek nyata. Jadi tidak hanya lewat internet karena ketika kita studi presiden itu hanya dilakukan melalui internet, maka proses mengalami ini akan missing atau hilang gitu. Makanya studi presiden itu harus
dilengkapi dengan objek nyata sehingga proses mengalami ini tidak hilang. Ya, kemudian dikaitkan dengan proses memahami gitu sehingga menghasilkan suatu produk arsitektur yang baik. Ya, ini menurut Carlsen ya. Terus yang kedua di sini proses berarsitektur di sini ada menurut Profesor Purnama Salura. Jadi tahun 2001 mengidentifikasi 4 kegiatan yang saling terkait, yaitu membuat, menggunakan, mengalami, dan memahami. Ya. Jadi ini agak berbeda tadi dari Klasen. Kalau Klasen tadi ada 3, di sini ada 4. Ya, kalau Klasen tadi making, terus kemudian membuat tadi ya, kemudian mengalami dan memahami. Nah, di sini kegiatan berarsitektur ini ya, membuat, menggunakan, mengalami dan memahami. Jadi kalau dari urutan ini lingkaran-lingkaran ini sebenarnya starting awal itu dari membuat kita diposisikan sebagai seorang arsitek. Kemudian menggunakan, mengalami dan memahami. Tapi ternyata di proses membuat di sini ada lingkaran ya, lingkaran garis lingkaran, kemudian anak panah itu keluar. Nah, ini sebenarnya eh, menunjukkan bahwa dalam satu siklus ini bisa jadi proses awal itu dimulai dari proses memahami atau mungkin mengalami atau mungkin menggunakan. Karena memang dalam dalam kegiatan berarsitektur ini sifatnya timpang tindih ya. Kita tidak bisa dalam satu siklus itu pasti menghasilkan karya yang bagus. Kadang siklus ini harus berputar berkali-kali sehingga kita menghasilkan suatu produk yang bagus. Ya, ini nanti mungkin akan kalian alami ketika sudah masuk ke dalam proses perancangan ya. Jadi ketika sudah selesai bertemu dengan klien, ternyata klien, oh nggak gini, ini harusnya seperti ini ya. Ini pasti kita akan kembali ke proses membuat, ya kan? Padahal sebenarnya kita sudah selesai, tapi karena ada beberapa masukan, kita kembali lagi ke proses awal. Nah, ini tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Profesor Salura bahwa proses ini, siklus ini bisa bisa berulang kali gitu ya, tidak hanya dalam satu proses setelah itu selesai. Nah, eh, Profesor Purnama Salura di sini dari keempat proses itu kemudian membagi menjadi kuadran. 4 kuadran. Di sini disebutnya kuadran berarsitektur. Ya, jadi di sini sebenarnya ini menjelaskan secara terperinci ya proses menggunakan itu seperti apa sih, membuat itu seperti apa, mengalami dan memahami dan tataran kuadran itu berarti kan membagi ya. 4 kuadran ini terbaginya seperti apa? Nah, ini dijelaskan dalam setiap aspeknya. Jadi ini yang kegiatan membuat. Jadi kalau membuat itu pasti ditekankan pada proses ya. Ya. Kegiatan utama dalam proses perancangan, kegiatan ini untuk membuat panduan untuk merancang dan mewujudkan rancangan nyata. Ya, jadi membuat itu tidak hanya pada saat proses mendesain, tapi ketika kita membuat konsep, prarancangan itu juga masuk dalam proses membuat. Ya, jadi konsep itu nantinya yang menjadi acuan kita, jadi panduan kita untuk ketika kita mendesain. Jadi ketika kita bikin gambar DED atau gambar kerja, itu kita kan butuh konsep kita itu bangunan ini mau kemana sih, konsepnya apa, ide bentuknya apa. Nah, itu semuanya tertera di konsep. Kemudian yang kedua, kuadran kedua menggunakan. Kegiatan menggunakan menekankan pada produk. Kegiatan ini dilakukan setelah produk terwujud. Terdapat beberapa produk yang memerlukan prosedur yang spesifik dalam penggunaan. Ya, jadi ketika kita menggunakan itu berarti kita sudah memanfaatkan suatu produk dan tiap produk itu kan dia punya spesifikasi sendiri-sendiri ya. Pasti ada beberapa produk yang ketika kita menggunakan kita butuh petunjuk atau mungkin karena kita sudah sering ke sana kita nggak butuh petunjuk itu. Ya, jadi proses ini
muncul setelah proses membuat. Kemudian mengalami mengalami produk arsitektur dalam kurun waktu dan konteks tempat tertentu, membawa kesadaran bahwa banyak aspek pengetahuan lain yang memberikan pengaruh bagi produk arsitek. Ya, jadi proses mengalami itu apa itu namanya sama halnya dengan proses kita memanggil memori kita gitu ya. Jadi ketika kita mengalami sesuatu itu kadang kan mikir, oh iya ya, di ruangan ini saya sama nyamannya dengan di rumah saya, seumpama seperti itu. Atau mungkin, oh saya di sini nyaman banget ya, saya nggak pernah menemukan kenyamanan seperti ini atau ketenangan seperti ini di ruang-ruang yang lain. Nah ini proses mengalami dan itu memang dalam kurun waktu tertentu gitu ya, karena memang proses itu ketika kita berada di situasi di dalam di tempat itu dengan waktu tertentu gitu ya. Jadi bisa jadi 1 jam lagi ke situ suasana sudah beda, ya kan? Nah, ini yang masuk dalam kegiatan mengalami. Terus kemudian eh, memahami. Nah, proses memahami dilakukan setelah kegiatan mengalami. Di sini ditekankan bagaimana proses pemikiran dipengaruhi atau mempengaruhi pemahaman akan pengalaman tadi. Ya, dan jadi di sini itu ketika kita mengalami, kita itu memahami, oh ternyata di sana itu nyaman sama dengan di rumah saya. Karena memang saya merasa suhu ruangannya sama, seumpama seperti itu ya. Atau mungkin aroma terapinya sama gitu ya. Atau mungkin ketinggian bangunannya sama sehingga saya merasa nyaman gitu ya. Jadi proses memahami ini sudah mulai ada sedikit proses analisa ya. Kita memanggil memori kita dan juga pengetahuan kita dalam menilai sebuah. Nah, kemudian di sini ternyata di sini Profesor Purnama Salura dia membagi menjadi 2 aspek ya. Jadi kuadrannya jadi dibagi menjadi 2. Menggunakan dan membuat itu masuk dalam kategori mencipta. Kemudian mengalami dan memahami itu masuk dalam kategori mengetahui. Ya, jadi sebenarnya arsitektur itu 2 kegiatan terdiri dari kegiatan mencipta dan mengetahui. Ya, jadi kita bisa menciptakan suatu produk ketika kita sudah memahami, mengetahui dan memahami tadi ya. Ya, jadi kita tidak bisa menciptakan kalau kita tidak bisa memahami, mengetahui dan memahami apa yang kita desain. Ya, jadi itu yang menjadi kunci penting dalam proses berarsitektur dan itu tidak bisa uh, lepas gitu ya. Jadi kalau kalian merasa oh sebenarnya keilmuan arsitektur ini bisa punah gitu ya. Sekarang kan banyak arsitek yang di internet dia jual per meter seperti ini dengan gambar seperti ini dan itu mungkin tipologi dari apa itu ketika dia dibangun di daerah itu akan dengan daerah lain padahal dengan karakter yang berbeda. Nah, itu pasti proses mengalami sudah dan hasilnya pasti tidak maksimal. Ya, jadi arsitektur itu tidak bisa secara instan dibangun, tapi harus melalui proses-proses tersebut. Jadi ada membuat, menggunakan, mengalami, dan memahami. Menurut Profesor Purnama Salura. Hah, jadi di sini ini simpulannya ya. Jadi dari proses berarsitektur diharapkan kegiatan berarsitektur dapat dilihat secara utuh bahwa sebagai sebuah pengetahuan dalam tataran dunia nyata, seluruh siklus kegiatan berarsitektur membuat, menggunakan, mengalami, sampai harus terus-menerus berputar agar dapat menyempurnakan pengetahuan dalam tujuan melangsungkan kehidupan. Ya, jadi kegiatan proses berarsitektur itu memang harus selalu berputar gitu ya. Karena memang pengetahuan juga selalu berkembang. Kita tidak bisa stagnan dalam satu sistem gitu ya. Jadi kita harus tetap mengupdate pengetahuan terkait apapun lah. Kalau arsitektur itu kan dia
apa ilmu yang kalau dulu dosen saya bilang keilmuan di persimpangan ya karena kita mempelajari banyak hal. Ya, sama dengan arsitektur berarti pengetahuan yang kita update itu tidak hanya terkait dengan teknologi seumpama kita juga harus mengupdate terkait dengan kondisi sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Ya, dan itu nantinya akan menghasilkan desain yang berbeda. Terus kemudian demikian juga sebagai sebuah pengetahuan dalam tataran dunia pikir. Seluruh siklus kegiatan menciptakan mengetahui harus terus-menerus mengembangkan pengetahuannya secara kritis agar dapat mencari kebenaran dalam tujuannya meningkatkan nilai kehidupan. Ya, jadi pengetahuan yang sudah kita terima. Jadi kalau sekarang kan kalian itu sudah proses membuka semua pengetahuan ya terkait dengan arsitektur. Tapi kita tidak hanya menerima, kita juga harus uh, aware gitu ya. Jadi kita juga harus apa? Saya sudah dapat info ini, nih, terus saya harus seperti apa sebagai seorang arsitek? Kita harus act, harus harus bertindak gitu sebagai seorang arsitek. Ya memang ya, bisa meningkatkan nilai kehidupan. Sekarang kan banyak ya pengetahuan itu masuk, apalagi sekarang internet, sosial media itu sudah sudah bisa diakses secara bebas. Tapi kita harus tahu ini sebenarnya bermanfaat buat kita kah? Dan kalau memang bermanfaat kita harus seperti apa gitu. Nah, ini beberapa contoh eh, desain arsitektur ya yang memang saya rasa ini mewakili proses-proses tersebut. Kita bisa menilai sebagai seorang pengguna ya di sini. Museum Tsunami Aceh. Nah, Museum Tsunami Aceh ini saya rasa ini salah satu museum yang bisa saya itu ya beri penilaian sangat istimewa ya karena dia tidak hanya sekedar museum-museum pada umumnya yang mendisplay barang-barang gitu ya. Terus kemudian diberikan keterangan, tapi di sini Pak Ridwan Kamil sebagai arsiteknya dia berusaha untuk menghadirkan suasana pada saat terjadinya tsunami sehingga perasaan mencekam, ketakutan, kebingungan, kemudian itu semuanya di akan dirasakan oleh semua pengunjung gitu. Bagaimana ketika kita berada di situasi tersebut itu dihadirkan dengan ruangan-ruangan yang memiliki tema-tema berbeda gitu. Ya, jadi ketika kita bingung, seumpama direpresentasikan dengan suasana yang apa gelap, lorong seperti itu ya. Kemudian eh, kita setelah bingung harus seperti apa, pastikan balik kepada Tuhan ya. Terus kemudian kita melihat ruang yang sifatnya menonjolkan vertikalitas di bagian atasnya itu ada cahaya seperti ini. Ini salah satu bentuk-bentuk ruang dan yang memang mengedepankan pengalaman. Jadi, mungkin kalian yang sudah pernah ke sana mungkin bisa merasakan ya seperti apa hmm, suasana pada saat terjadinya tsunami di Aceh. Kemudian contoh yang kedua ini Berlin Jazz Museum. Jadi sebenarnya ini hampir sama dengan Museum Tsunami ya, tapi di sini lebih kepada peristiwa pembantaian bangsa Yahudi ya di Jerman. Jadi bagaimana Hitler pada saat itu membantai bangsa-bangsa Yahudi ya dengan kejamnya sehingga ketika kita masuk ke dalam museum itu, kita bisa merasakan suasana yang tertekan, dikejar-kejar, ketakutan, terintimidasi dan lain sebagainya. Dengan menampilkan suasana ruang yang gelap, kemudian warna-warna
hitam kayak gitu ya. Terus kemudian penonjolan aspek struktur yang membuat kita tidak nyaman, terus ketinggian bangunan yang ekstrim sehingga kita merasa ketakutan dan harus berhati-hati. Nah, ini diwujudkan dalam ruang-ruangan tersebut. Nah, ini juga pasti yang menggunakan itu eh, mengalami apa ya? eh, Bisa merasakan sedikit ketakutan orang-orang Yahudi pada saat itu. Kemudian ini contoh yang terakhir ya, ada Holocaust Memorial. Ini sama juga di Berlin. Jadi sebenarnya sama untuk memperingati eh, apa peristiwa Holocaust itu ya. Jadi di sini dengan cara membuat suatu bangunan yang eh, sistemnya itu grid ya, kotak-kotak kayak gitu dengan ketinggian yang berbeda. Ini kalau kita masuk ke dalam grid ini pasti kita juga akan merasa kita kebingungan gitu ya, ketakutan, terus hilang arah, lihat kiri kanan sesuatu yang sama, monoton seperti kita tertekan. Ini perasaan-perasaan ini kan kembali indera ya. Jadi indera kita benar-benar dimainkan sehingga apa yang ingin disampaikan oleh arsitek dan juga peristiwa itu mewakili peristiwa pada saat itu bisa tersampaikan ke pembaca. Nah, itu terkait dengan proses berarsitektur. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang batasan-batasan dalam berarsitektur. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini salah satu contoh bangunan karya Frank Gehry ya. Jadi kalau kita melihat Frank Gehry itu salah satu bapak bapak arsitektur postmodern ya, yang bangunannya itu pasti tidak jauh jauh dengan bangunan yang kalau kita melihat ini abstrak sekali ya. Jadi kita melihat kreativitasnya ini luar biasa ya. Ah, apabila dikaitkan dengan arsitektur, ini sebenarnya arsitektur apa karya seni gitu kan. Kita bingung ini batasannya di mana. Nah, itu yang nanti kita harus bisa ya, menunjukkan, oh itu karya arsitektur bukan karya seni gitu karena arsitektur dan seni itu beda. Jadi kita harus tahu batasan-batasan arsitektur itu sebatas apa sih gitu. Oke, eh kalau kalau melihat pengertian batasan ya dari KBBI ini adalah batasan ini adalah batas, sempadan, perhinggaan, atau penjelasan ketentuan, arti, dan definisi. Ya, jadi kalau kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya batas itu sifatnya tidak hanya sesuatu yang fisik gitu ya. Sesuatu yang non fisik itu juga bisa menjadi batasan. Nah, kalau eh, kalian mungkin sudah masuk PA ya, sudah masuk PA, sudah dapat tugas. Pastikan setiap tugas itu ada batasannya kan. Kecuali kemarin eh pasti ada batasannya bahkan kemarin pada saat entry skill menggambar itu kan juga dibatasi. Menggambar di UPN itu kan dibatasi secara lokus. Mau gambar apa dibebaskan. Akhirnya bingung kan ada yang gambar outline dan sebagainya. Tapi ya memang arsitektur itu perlu batasan. Jadi nanti kalau nanti sampai kalian menjadi seorang arsitek profesional, pasti kalian itu akan dibatasi dengan namanya tor. Nah, bedanya kalau tor pada saat kuliah yang bikin desain. Tapi kalau nanti profesional, seorang arsitek, pasti yang membatasi klien. Tidak hanya klien ya, tapi juga terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku di sana. Terus kemudian ini saya menunjukkan batasan-batasan ya dalam itu. Kita juga biasanya dibatasi dengan peraturan yang ada. GSB, garis sempadan bangunan, ketinggian maksimal, di per H, dan lain sebagainya. Itu batasan-batasan yang harus kita ikuti. Ya. Jadi kita nggak bisa nutup kita bikin bangunan terus wis saenake dhewe ketinggiannya, apalagi dekat bandara bikin 40 lantai kayak gitu ya nggak boleh karena memang ada batasan-batasan yang diberikan oleh bandara. Selain itu,
eh, kalau kita bisa melihat di sini ada bangunan tua. Di sini bangunan kolonial. Habisnya bangunan kolonial itu dia juga membuat suatu kawasan. Kalau ini contohnya di Kota Lama Semarang ya. Nah, ketika kita mau bikin atau dapat proyek di sana, terus di kawasan Kota Lama, ya kita pasti akan mendapat batasan. Oh, jangan bikin bangunan yang stylenya nggak mengarah ke sana, gitu. Atau mungkin kalau di bawahnya itu kan rumah joglo ya. Kalau kita mau bikin rumah joglo pasti kan juga ada batasannya. Oh, atapnya harus seperti ini kalau joglo. Oh, jenis kayunya ini. Terus kemudian pembagian ruangannya seperti ini. Juga masuk batasan. Atau ingin bikin rumah yang stylenya tropis. Nah, tropis itu seperti apa sih? Ya kita optimalkan bukaan, penghawaan gitu ya. Kita cari material yang bisa mengakomodasi itu. Jadi kita nggak mungkin lah bikin bangunan yang serba tertutup dengan material full kaca gitu kan, nggak masuk kaidah tropis. Nah, itu juga menjadi batasan kita. Jadi sebenarnya eh, dalam arsitektur itu kreativitas itu tetap ada batasannya gitu, nggak bisa loss seperti apa seni ya. Terus kemudian nah, bahkan kalau kita melihat di sini tiga contoh ini ya pasar saja pasar pasar itu dibagi menjadi tiga atau mungkin lebih ya. Ada pasar tradisional, pasar modern, dan supermarket. Nah, ketika kita melihat lebih dalam lagi pasar tradisional di sana pasti karakternya itu lebih spesifik ya. Karakternya spesifik. Setiap pasar ini dari ketika pasar dia pasti punya. Kalau pasar tradisional karakternya ya kita di sana bisa tawar menawar, bisa pilih pilih apa itu namanya pilih barang bebas gitu ya. Terus tiba-tiba dimasukkan ke timbangan penjual gitu. Kita bisa ngobrol, ada yang diajak ngobrol, kita bisa langganan dan lain sebagainya. Beda dengan pasar modern. Pasar modern itu kalau kita lihat dari segi ruangan, dia sudah dikelompokkan gitu. Oh, di sini daerah ikan, di sini daerah sayuran, di sini daerah sembako dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian apa itu jalur sirkulasinya juga sudah ditentukan Pak pedagang nggak ya, karena kalau di mana ini tradisional kan biasanya lapak itu bisa melebar sampai orang jalan. Pasar modern juga dipakai. Terus kemudian kalau supermarket itu malah lebih lagi ya, batasannya lebih banyak lagi ya. Kita tidak bisa menawar, tidak ada yang kita ajak ngobrol, gitu. Eh, ya, kalau ke sana bajunya juga harus lebih bagus, nggak bisa dasteran, terus langsung ke sana. Jadi ini batasan-batasan dari ketiga pasar ini yang itu memang tidak terkait dengan budaya, sosial, teknologi dan lain sebagainya. Ya, jadi batasan yang muncul dalam arsitektur itu dari berbagai aspek. Kita tidak bisa kayak mata kita gitu ya, telinga kita seperti kuda yang hanya melihat ke depan. Kalau kita berpikir egois seperti itu ya nantinya apa yang kita desain ya nggak akan sesuai dengan penggunanya, jadi sia-sia. Terus kemudian di sini ini sebenarnya ada pertanyaan menarik ya. Apakah batasan dalam arsitektur menjadi penghambat dalam berkreativitas? Ya, eh, di sini jawabannya tentu saja tidak. Karena seseorang dianggap kreatif jika mampu berbuat sesuatu di dalam batasan yang ada. Ya, jadi bagaimana cara kita bisa memberikan solusi ya terkait dengan keterbatasan. Jadi batasan-batasan itu kan tidak hanya terkait dengan peraturan, tapi bisa jadi peraturan, batasan-batasan itu terkait dengan permasalahan, gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa istilahnya berpikir kreatif gitu, sehingga meskipun dengan keterbatasan bangunan kita itu masih bisa tampil secara optimal, segi fungsi, tapi dan juga dari segi
visual. Nah, kalau kita berbicara kreativitas, batasan pasti akan terkait dengan kreativitas. Nah, di sini kreativitas menurut Kowalski ya, merupakan suatu proses menjadi sensitif terhadap permasalahan, mengidentifikasi, menyusun hipotesis, menemukan solusi, dan kemudian menguji serta mengkomunikasikannya kepada khalayak yang lebih luas. Terus kemudian kalau menurut Dani dan Davis, mencakup sensitivity problem, originality, ingenuity, fear, kemudian recognition by peers. Jadi memang kreativitas itu tidak sederhana gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang bukan hanya dinilai dari kebaruan ya. Jadi kalau meskipun baru tapi nggak original, nah itu juga bukan bagian tidak bisa disebut sebagai kreatif. Jadi tas itu memang parameternya juga banyak. Nah, ini juga menjadi tantangan ya bagi kalian sebagai seorang arsitek. Arsitek itu pasti yang dinilai kan kreativitasnya. Nah, kreativitas itu tidak akan muncul ketika tidak ada batasan. Di batasan itu memang salah satu tematik kita agar bisa menghasilkan suatu kreativitas. Nah, ini ada contoh itu ya. Jadi kasusnya. Jadi ini salah satu pasar di Kota Malang ya. Jadi kadang itu memang eh, bukan kadang ya, permasalahan yang terbanyak itu ketika kita sudah mendesain sebuah pasar lebih bagus gitu ya. Harapannya kan nantinya pedagang itu yang ada di luar bisa kita masukkan sehingga secara visual bagus, mereka juga terfasilitasi dengan baik dan lain sebagainya. Pembeli pun juga nyaman. Kan harapannya seperti itu ya. Tapi ternyata pada kenyataan banyak sekali pasar-pasar yang pasar tradisional yang kemudian direvitalisasi menjadi pasar yang lebih bagus, ya itu ternyata tidak memberikan kenyamanan baik dari pengguna dan juga penjual. Ya, nah ini kesalahannya di mana ya? Apakah dari kebiasaan penjualnya yang memang nggak mau masuk atau ini dari kalau di sini mungkin Pemkot atau pasar ya, PPD pasar itu ya. Nah, ini yang yang memang eh, harus ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya bahwa proses eh, berarsitektur itu tidak sederhana. Tidak seperti oh saya butuh rumah, ya wes saya bikinkan rumah. Tidak hanya melihat dari aspek kuantitatif. Sebenarnya aspek kualitatif itu jauh lebih penting ya. Karena ketika kita mewadahi atau memberikan fasilitas siapa tahu siapa terus kebiasaan mereka seperti apa terus kemudian eh, karakter mereka budaya mereka itu seperti apa gitu ya. Informasi tersebut memang nggak bisa secara instan gitu ya dari foto-foto ini terus kita bisa bikin langsung menyimpulkan enggak ya memang observasi wawancara mungkin butuh kuesioner ya mungkin butuh informasi kita lengkapi dengan kuesioner dan lain sebagainya. Nah, dengan kita mengetahui karakter mereka, budaya kita, mereka, harapannya kita kan memberi fasilitas yang nyaman ya. Tidak hanya bagi mereka tapi juga pengunjung sehingga bangunan yang kita desain nantinya bisa dimanfaatkan oleh mereka gitu. Nah, makanya ketika kita tahu, kita ketika berinteraksi lebih dalam ya menggali informasi yang besar dari mereka, kita akan tahu batasan-batasan apa nih yang bisa saya pakai. Tidak bisa menyamakan antara penjual di kota A dan penjual di kota B, bikin sama seperti itu. Padahal kita tahu ya tipologi pasar di mana-mana itu apalagi yang revitalisasi pasar tradisional ke pasar modern itu biasanya kan sama. Nah, itu yang mungkin menjadi PR besar nanti ya bahwa sebenarnya tiap daerah itu memiliki
karakter dan budaya tersendiri. Tapi desain yang akan dihasilkan itu juga memiliki identitas dan karakter yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, ini ini tidak hanya di sini ya, tidak hanya di Kota Malang, mungkin di kota-kota kalian juga banyak menemukan seperti ini ya. Oh, kita tidak harus bermain dengan sesuatu yang indah ya, dalam arti dari segi visual. Kita harus dalam siapa. Percuma kalau indah tapi mereka nggak nyampe. Pasti mereka di Jogja ya ada di Jogja. Ini salah satu kawasan bantaran sungai. eh Arsiteknya Romo Mangun. Nah, di sini pada saat itu isu yang berembus mereka harus direlokasi dari kawasan itu karena masuk ke dalam daerah bantaran sungai yang rawan banjir dan lain sebagainya. Nah, membangun melihat bahwa sebenarnya mereka itu sudah nyaman di sana gitu ya. Sehingga masih lama dengan masyarakat di sana bisa menggali potensi yang ada, kemudian diwujudkan dalam sebuah eh, karya arsitektur ya, yang tidak harus sesuatu yang sifatnya wah atau megah, tapi sesuatu yang sederhana tapi dibutuhkan oleh mereka. Ya dari segi pemenuhan dari aspek ekonomi, sosial dan budaya itu semuanya dilihat secara utuh. Sehingga memang kawasan ini sebenarnya secara secara fisik nggak banyak perubahan. Memang pendekatannya lebih ke dalam aspek eh, ya, dengan masyarakat gitu ya. Jadi apa-apa yang mereka butuhkan kemudian difasilitasi dengan bangunan-bangunan yang sederhana, yang sesuai dengan karakter yang ada di sana, dengan sistem apa itu konstruksi yang sederhana juga. Gitu. Ya ini sebenarnya eh, menjadi pembelajaran buat kita ya bahwa arsitektur itu bukan sesuatu yang selalu indah atau selalu megah-megahan gitu. Yang terpenting di sini adalah proses berarsitektur itu terpenuhi dengan baik. Ya, harapannya tadi dengan pemenuhan proses itu dalam berarsitektur akan menghasilkan suatu kreativitas yang baik ya yang bisa digunakan oleh pengguna dan juga indah secara visual. Oke. Nah, ini mungkin selanjutnya kreatif apakah harus selalu indah secara visual? Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi gitu ya diskusi kalian gitu ya bahwa di sini kita bisa mulai memahami bahwa arsitektur itu tidak hanya dibatasi oleh uh, sesuatu yang sifatnya megah tadi ya atau terkait dengan hanya orang-orang yang berduit bisa meng-hire seorang arsitek seperti itu. Jadi kita bisa mulai memahami arsitektur dan arsitek itu profesi arsitek itu seperti apa. Oke, sini saya rasa sudah cukup penjelasan saya terkait dengan proses berarsitektur dan juga batasan-batasan berarsitektur. Saya saya stop dulu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.